Kalau gue rusak, anak gue gimana gitu. Hai guys, Cek. bahas apa ya hari ini ya? Kemarin kita udah bahas POV gue, orang yang sudah menikah, pernah menikah, terhadap perempuan seperti lo yang umurnya sudah matang tapi memutuskan untuk belum mau menikah. Sekarang gantian dong, POV lo tentang perempuan kayak gue, Dana, single parent, anaknya banyak. Sandwich generation. How? Kayak Wah. kalau gue melihatnya sekarang setelah banyak yang banyak yang gue lihat juga gitu dari sekeliling gue kan, teman-teman gue juga banyak gitu yang berprinsip sama gitu sih. Kalau gue sih ngelihatnya lu hebat sih, tapi kalau kalau gue melihat ini di mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kan akan beda. Mungkin gue dulu mikirnya kasihan, Oh, dulu kasihan. kayak sedih ya gitu. Nanti kenapa sih lu pakai buru-buru nikah gitu. Oh, Ya, mikirnya ke situ gitu. Kayak terus? karena dulu kenapa gue bisa bilang kayak gitu, karena gue ngeliat dari teman-teman gue ya. Karena dulu tuh di umur sekitar umur gue 24 sampai ke 27 kan ya. Itu tuh masa-masa dimana kayak gue juga lagi pengen nikah juga, dan teman-teman gue juga di situ. Jadi lingkungan gue tuh kayak bukan kerja sambil kuliah ya dulu. Di lingkungan teman-teman gue juga anak-anak yang merasa hidupnya kayak gue capek pengennya dinafkahin gitu. Jadi sama-sama kayak gue pun pernah ada di fase itu dong. Dan gue juga dulu kan dari remaja itu pengennya nikah di umur 25 gitu. Terus ternyata kan lewat sampai sekarang. Kelewatan gitu. Nah ketika itu di situ teman-teman gue juga banyak yang pengen nikah, dan pada dulunya mereka ada yang ada yang menikah cepat gitu, maksudnya sesuai dengan harapan mereka umurnya gitu. Tapi ada juga yang gagal gitu. Ada yang gagal yang suaminya selingkuh, ada yang dia nikah ya udah karena dijadiin orang tuanya. Terus ada yang nikah karena MBA juga banyak. Kalau nikah MBA kan dari zaman kita sekolah juga banyak ya kan kayak gitu. Terus kan banyak juga tuh orang-orang yang ibaratnya mereka tuh sebenarnya belum siap-siap banget nikah gitu loh. Belum siap-siap banget nikah, tapi mereka maksain untuk nikah, dan ending-endingnya tuh ya pisah gitu. Tapi kan nggak ada orang yang mau pisah. Iya, itu dia. Makanya dia bilang, gue kalau lu nanya ini di 10 tahun, 15 tahun yang lalu, gue pun akan bicara seperti itu. Gitu. Jadi, Dan salah lu ya? Iya, jadi kayak, ini salah lu gitu. Belum siap, ngapain jadi nikah kayak gitu. Terus, kayak, apa yang namanya dulu tuh, ada yang udah nikah nih, cerai. Gak lama nikah lagi. Terus, saat lu memutuskan nikah lagi, dengan tujuannya pun sama gitu, tujuannya merasa ini hidupnya lebih baik, gimana gitu.
Tapi ujung-ujungnya ketika setelah nikah lu dumel juga, dan dumelnya ke gue. Itu yang bikin gue greget gitu. Kalau itu ya lu nggak usah ngomong sama gue, siapa suruh yang mutusin nikah kan lu gitu loh. Yang mutusin nikah kan kalian gitu kan. Apa Berarti dia percaya sama lo. ya maksudnya nggak usah ngomong, lu jalanin aja gitu kan, itu pilihan lu gitu. Betul. Terus misalkan kayak sekarang gitu Lu memandangnya sekarang. kalau sekarang ditanya ya setiap orang ya benar kata kalau jalan hidup orang kan beda-beda, masalahnya beda-beda. Betul. Terus nggak ada orang yang nikah pengen cerai, nggak ada gitu. Terus? Kalau gue sekarang lebih dewasa ya pasti ya. Terus gak berusaha untuk nggak ngejudging. Walaupun ibaratnya kayak ada teman gue mau cerai gitu kan dengan suaminya, yang dimana suaminya misalkan dari awal udah kita peringatin nih, kayaknya cowok nggak baik nih, tuh kan gitu kan. Nggak sih kan ada lah temennya gitu kan, udah gue bilang dari awal ini gini-gini gitu kan. Pasti ada lah sisi resikonya, cuman kalau sekarang udah lebih gimana ya, bisa balik lagi gitu, kayak lu gitu misalkan. Kalau dulu kan konflik lu kan kita emang dulu kita belum terlalu deket ya, belum deket dan nggak tahu juga gitu, Nggak deket kan lu pun nggak cerita kemana-mana kan soal masalah, terus baru tahu lah kita. Sekarang kalau sekarang udah menyikapinya wow ya gitu, ternyata argumen itu seperti itu. Terus melihat struggle-nya seorang perempuan yang ibaratnya ditinggal suami ya, atau memilih memutuskan meninggalkan suami, kemudian mantan suaminya itu tidak menafkahi, tidak memberi tanggung jawab, itu luar biasa sih. Luar biasa apa kasih? Luar biasa kasih notes lain. Luar biasa apa ya? Apalagi di sekarang gampang sosmed itu banyak orang mau misu kayak apapun gampang sebenarnya gitu. Tapi ada sebagian orang yang contohnya mungkin lu ngedumel, tapi yang ngedumel cuma ke beberapa teman-teman lu aja, karena lu butuh, Gue cuma pengen denger aja sih. butuh meledak gitu kan, butuh jedor gitu kan, butuh didengar, butuh apa ya udah butuh orang gitu untuk mendengarkan keluh kesah lu gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin nggak bisa mengutarakan ke orang lain, dia menyalurkannya ke sosmed. Nggak bisa disalahkan juga, mungkin kadang kita yang melihat sebagai netizen, apa sih lu, itu kan aib rumah tangga lu, gini, apa sih lu diombar-ombar. Cuman itu gue kadang suka ada kesalnya juga sih, udah sih lu drama banget ngapain lu ngumbar di sosmed gitu. Tapi di sisi lain gue ngeliat lagi, kadang ada juga orang tuh yang nggak bisa sembarangan sih, maksudnya cerita ya mungkin temannya dia cuma sosial media gitu. Betul. Temannya dia cuma sosial media, dia bisa meluapkan, memang itu tidak baik karena kalau sosial media justru semua publik bisa lihat ya kan kedramaan hidup kita gitu. Cuman ya balik lagi kita harus bisa melihat dari sudut pandang dia gitu. Kalau kita jadi dia juga, dia nggak punya pilihan. Dia sebenarnya punya pilihan, cuman ya pilihan dia ke situ gitu. Mudah gitu kalau orang belum tentu bisa kali ya. Belum tentu bisa. Kadang kan gue juga kadang masih suka ya gue lebih kadang eksplor di tulisan gue di sosial media, ngecek di sosial media, tapi bang gue cerita sama temen gitu, karena gue ada pas kayak gitu, bahkan sering karena ya mungkin trust issue juga masih mungkin di diri mereka nya gitu kan. Setiap orang mungkin punya trust issue masing-masing gitu, nggak gampang percaya ke orang gitu. Karena walaupun resikonya kalau kita bicara di sosial media pun
pasti akan diomongin juga kan Iya. sama orang di belakang. Begitupun kita nggak ngomong di sosial media pun, kita ngomong sama satu orang doang pun kan bisa tetap tersebar gitu. Buat kata, nih strawberry nih bisa ngomong. Kalau gue ngadu nih, kalau gue curhat, pasti bisa ngomong kemana-mana. Terus Ya, jadi sebenarnya pilihan lagi, balik lagi ke pilihan, lu namanya di mana. Tapi ketika ada orang kalau misalkan angka baiknya gini, ketika udah gue mau memutuskan, gue seringnya ya udah gue nyamannya cuap-cuap di sosial media, mencurahkan isi hati gue di sosial media. Jika kalau ada orang yang berkomentar, apapun itu ya harus terima. Karena itu adalah sebuah resiko yang harus lu tanggung. Benar nggak? Karena lu bebas mengekspresikan apapun di sosial media, jadi itu punya akun. Begitupun netizen juga punya pendapat. Ya memang kadang nggak disalahin gitu. Mungkin itu kan di luar kendali kita gitu. Pendapat orang tuh di luar kendali kita. Jadi kalau misalkan lu dapat kritik, kalau dapat masukan atau apa, ya diterima aja. Diterima tuh dalam arti gini, lu harus menerima pendapat orang yang beda sama lu. Tapi kalau lu merasa itu tidak relate dengan lu nggak terima itu ya nggak apa-apa. Tapi lu harus menerima adanya kritikan itu, adanya perbedaan pendapat itu, gitu. Pendapat orang lain tentang diri lu harus terima itu ada. Tapi kalau lu menerima nggak kritikan itu atau enggak, itu balik lagi ke lu. biasanya kalau orang ngomongin orang gampang. Kayak orang paling bener aja deh. Tapi kalau itu terjadi di diri dia, Belum tentu. Belum bisa, belum tentu sanggup juga. apa? Ya dulu ada gitu kan, aku punya teman. Ini bukan maksud konten atau gimana. Cuman gue menyikapinya ibaratnya gue tahu konflik itu ya setelah kita dekat. Masalah dengan yang baru begini begitu setelah kita dekat. Gue punya juga teman dekat yang punya. Dia dulu waktu konflik awal-awal dia nggak cerita, cuman ya itu gue bilang dia seringnya ngisi-ngisi di sosmed. Ketika gue tanya kenapa, dia jawab nggak apa-apa. Terus sampai akhirnya dipisah, dan gue lihat gue sering banget perhatiin. Jadi gue deket, cuman gue udah jarang komunikasi gitu loh. Cuman gue selalu merhatiin kayak gimana sih sekarang tuh kita selalu cuma Mantau. mantau teman-teman dekat kita lewat sosial media. Tapi one day dia ada apa-apa pun pasti kita akan nanya kenapa, gimana kabarnya gitu. Nah, itu gue yang gue lakukan ke temen gue itu. Jadi dia tuh sering lah gitu misu-misu ketika sampai dia udah pisahan gitu sama mantan suaminya dulu, masih sering misu-misu kadang gitu ya, karena gue ngerasa dia teman dekat gue, sahabat gue lah gitu, angkat sahabat gue. Kadang kalau udah terlalu berlebihan, gue cuma ngingetin udah hapus gitu, sakit lah ya udah belum kayak gitu kan, udah belum udah puas belum gitu, unek-uneknya keluar. Kalau udah meninggal, kadang dia dengar, kadang ada juga fase di mana dia nggak mau denger gitu, karena mungkin butuhnya cuma didengar ya gitu. Pernah malam ini dia mantan suami itu sakit, terus pernah sakit terus sembuh, terus ibaratnya ya mungkin sama kayak gue, mantan suaminya nafasnya kurang. Kalau lu kan benar putus ya, kurang enggak sama sekali gitu, dan lu enggak korban nih, enggak nunggu juga. Mungkin teman dia tuh nggak tahu detailnya sih dia, tapi kayaknya sih masih, karena anaknya masih kayak dulu masih suka bolak balik ke rumah bapaknya gitu. Cuman ya pernah lah pokoknya dia ada status anak mati aja sih gitu. Anak-anak gue mending jadi anak yatim piatu aja sekalian daripada punya bapak kalian.
duit kan udah juga berlebihan ya. Sedikit lah tuh buat ikut ngobrol gitu. Lu tau apa lu belum nikah, gue jadi support aja. Oh ya udah sampai situ jadi gue udah sempet kayak gitu. Ya udah gue nggak mau banyak komen lagi, yang intinya kan dia cuma ngingetin kalau baik itu maksudnya itu kan anaknya juga udah pada bisa baca. Kalau takut anaknya baca atau di screenshot sama keluarganya, ntar dari dia apa namanya masih tahu ke anak-anaknya gitu kan, lu juga yang benci. Dan gue sebenarnya itu jangan. Dan beberapa tahun kemudian kejadian lagi, Apa tuh? dan suaminya meninggal. Oh, kayaknya gue pernah dengar ceritanya. Iya, ya udah itu. Oh itu. Terus, Terus ya tips udah, apa POV lo terhadap gue apa? Maksudnya, lo ngeliat gue tuh kayak sekarang tuh gimana gitu loh maksudnya. ya itu kan Terhadap perempuan-perempuan single parent. Tapi kan hebat karena banyak tuh di luar sana predikat janda tuh masih jelek. Janda tuh banyak pikiran orang kayak yang disalahin tuh pihak perempuannya aja. Ya perempuannya aja. Jadi bikin suaminya pergi ninggalin. Padahal kan dia nggak tahu ya kak kejadian sebenarnya tuh kayak apa. Gitu. Pokoknya yang salah tuh perempuan aja gitu. Nah itu gimana tuh? Terus misalnya nih ada janda nih kayak gue kan kerja biasanya kalau lagi ada kerjaan di mall udah pasti malam di atas jam 10. Itu pasti dibilang ya bener nih. harus mau ngelonte di mana. Terus kalau gue nggak kerja, maksudnya gue kan nggak perlu tiap hari ke proyek atau ke kantor gitu ya. Itu orang nggak kerja-kerja di piara gadun mana? Apa enggak? Miara tuyul kali tuh pesugihan apa segala macam. Maksud gue apa ya? Udah gue ya. Apa dah? Ya gak sih? Apa deh lu? Makanya gue kadang nyokap gue kalau misalnya apa ya dapat omongan gitu tuh gue kayak udahlah nggak usah ngobrol-ngobrol sama orang penting waktu kapan gitu ya gue beli kebutuhan anak gue di rumah gitu lah ya belanjanya banyak banget dapat gadun kaya kali itu anjing juga kata gue bagus tuh ketemu gue yang sekarang coba ketemu gue yang dulu Single lecet. iyalah anjing gue udah capek-capek dibilang miara gadun gila juga aduh mati gue Apa itu? Nih, nah gimana ya, orang kan juga nggak tahu gitu bener sisi tuangnya apa, sisi kayak maksud gua lu tidak berkontribusi apa-apa jadi nggak usah ngomong yang aneh-aneh iya gitu ya, makanya cangkemnya tuh tolong ya dijaga gitu kalau mau berkomentar gitu ya. Terus pastian lagi lu boleh aja bisa ngomongin temen lo, tetangga lo gitu yang ibaratnya yang janda atau yang kayak gue nih belum nikah gitu, boleh-boleh aja silakan gitu, tapi pastikan kalau bisa sih jangan kedengeran lagi di kuping kita. Karena itu yang bikin yang bikin kadang kita cengkel gitu, yang tadinya bodo amat ya bodo amat sebenarnya, tapi tetap aja ada rasa mangkal-mangkalnya gitu. Jadi tiap orang tuh kan nggak tahu apa sih yang bikin lebih akhirnya pisah, yang bikin mereka pisah akhirnya. Bener pula kalau dibilang salah siapa, namanya rumah tangga salah dua-duanya pasti ada salahnya, salah dua-duanya tapi penyebab utamanya pun juga kita ya balik lagi lah ke kalian. Kalau misalkan kalian ngedenger ceritanya langsung, mau VOV-nya kayak gimana, itu balik lagi ke kalian. nggak usah ikut campur kampung sama ibu. Jadi gitu, jadi makanya gue bilang perempuan-perempuan kayak lo yang singkatan itu ya beneran itu hebat ya, itu bisa ngocok otak lo, ngocok tenaga lo, apa otak lagi yang diputar untuk ya itu akhirnya untuk bisa struggle sampai survive sendiri gitu. Dan
buat orang-orang yang nggak tahu masalahnya apa-apa. Kalau mau prihatin ya udah siapkan prihatin. Terus kalau nggak usah banyak komentar yang jelek lah gitu. Lu nggak tahu segimananya struggle mereka, segimananya sakitnya mereka bisa ada di tahap ini. Bisa sampai nggak misu-misu di sosmed aja, udah uyuhan. Uyuhan tuh Bilang tuh apa? alhamdulillah gitu, udah syukur gitu. Oh. Udah syukur kalau bahasa Sundanya mau udah uyuhan gitu ya. Lalu juga buat suami-suami yang meninggalin anaknya gitu aja gitu. Bersyukur lo punya mantan istri yang gak bawel, yang gak bacot, yang gak banyak minta. Lu selama nikah udah gak banyak dituntut, sekarang udah kalau ada status, tanggung jawab kagak. Ya, pokoknya lu bersyukur aja, lu pernah nikah sama dia bersyukur, ditinggal sama dia juga bersyukur, karena nama baik lu masih dijaga. Gitu. Ini Ya. buat semua Buat semua laki-laki ya, yang atau ya semua para janda yang ditinggal laki-laki, yang laki-lakinya tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya gitu ya. nih dengerin nih. Itu makanya lu tuh bersyukur lu udah pernah mengecewakan orang seperti mantan istri lo. Mungkin lu tidak banyak dituntut saat menikah, lu juga tidak banyak mengeluarkan kebutuhan rumah tangga lu saat menikah. Terus kemudian setelah menikah pun mantan istri lu tidak banyak menuntut dan tidak berkontak di sosial media, tuh harusnya lu banyak bersyukur aja. Ya udah, lu jalanin hidup yang benar aja sekarang. Kalau lu masih ingat anak-anak lu, alhamdulillah gitu. Kalau nggak ingat ya tolong lu. Jangan sampai lu dateng ketika anak lu sukses, anak lu jadi anak lu kaya raya, lu datang kayak ntar seolah-olah bikin kayak cerita ibunya maling kundang, anaknya kaya di aku disumpahin ya lu apa. Sabar. Kok jadi emosi ya? Lu sendiri yang salah. Coba deh, menurut gua gini. Gua ada satu pelajaran yang gua alamin di hidup gua. Gue pernah dengar ceramah Ustadz siapa gitu, gue lupa. Kalau ada orang tua yang berpisah, terus dan mereka punya anak, terus si ayahnya ini kan masih punya kewajiban untuk menanggung nafkah eh, kepada anak-anaknya, bahkan sama mantan istrinya sekalipun. Selama beda. Enggak, karena selama masa anaknya itu belum iya, selama anaknya belum dewasa lah 17 tahun itu nafkah kepada mantan istri itu harusnya ada gitu, karena itu sebagai pengganti pengasuh anak-anaknya. Nah, gue pernah dengar ceramahnya gini, kalau masih ada seorang ayah yang mampu bisa beli rokok satu hari satu bungkus, berarti dia bukan tidak mampu untuk menafkahi anaknya, tapi dia tidak mau menafkahi anaknya. Gitu. Nah, kalau orang tua udah lalai atas kewajiban dan tanggung jawabnya, itu rugi deh, beneran deh. Lo rezeki lo pasti nggak akan pernah cukup. Satu, misalnya nih, lu kerja dari pagi sampai pagi, tapi uang lu tuh nggak tahu kemana, habis. Bahkan lu punya hutang banyak, jadi lu nggak bakal pernah cukup sih rezekinya, karena lu melalaikan kewajiban dan tanggung jawab lo gitu. Jadi walaupun si ibunya ini nggak pernah cerita yang aneh-aneh gitu ya, maksudnya cerita masalah rumah tangga mereka sama anak-anaknya, tapi anak tuh punya rasa loh. Dia punya rasa kayak apa yang dirasain sama ibunya. Itu yang terjadi dia di punya rasa sebagai anak juga. Dia punya rasa sebagai anak. Gitu. Jadi bukan semata-mata dia karena gue diurus nyokap gue nih, jadi dia lebih sayang nyokap gue. Enggak.
dia mau sosok figur seorang ayah gitu. Tuh. Anak gue sekarang udah nanya nih. Walaupun waktu kecil-kecil gue udah pernah kasih sounding ya. Kalau bunda sama ayah nggak bisa sama-sama, nggak apa-apa nggak. Coba tanya pertama. Mereka jawabnya masih karena memang nggak tahu ya dan belum ngerasain, belum besar lah istilahnya. Rasanya tuh belum terlalu ada. Sekarang tuh anak gue yang nomor 2 sama nomor 3 tuh kan perempuan nih. Yang nomor 3 tuh tanya gini, Bunda ayah aku punya ayah enggak? Ayah aku sama enggak? Kayak ayahnya kakak sama emas. Nah, yang kedua, anak gue yang kedua, dia tanya, kenapa sih bunda sama ayah tuh pisah? Orang menikah itu harus sama-sama. Kan udah punya anak 3 nih. Terus kenapa bunda sama ayah harus berpisah? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh yang menurut gue apa ya? Paling sulit. Kok bisa anak sekecil itu nanya itu gitu loh. Nah, terus gue belajar. Nah, sekarang tuh emang luar biasa pinter ya. Beda sama zaman dulu gue kecil. Gue juga dulu anak broken home. Ketika bokap gue pergi, ninggalin gue sama nyokap gue, sama abang gue, sama adik gue. Kita jadi susah. Gue gak banyak pertanyaan. Gue cuma kayak, kok bisa ya pergi ninggalin anak-anaknya yang masih butuh biaya gitu. Terus kenapa ya pisah ya? Karena kalau anak-anak zaman dulu lebih ke takut juga nggak sih kalau Benar, orang tua nggak berani bersuara ketika kita ngomong. Gue gak pernah nanya soal itu. Nanya, yang ada kita nanya satu kata dibentak. Dibentak apapun. Jadi anak-anak zaman dulu tuh kayak mendem aja semuanya. benar. Meluapnya ketika mereka sudah dewasa. Kadang ujung-ujungnya yang menyalahkan orang tua juga. Padahal itu salah juga sih sebenarnya. Nggak boleh. Jadi ibaratnya orang tua juga Nggak mau. tidak ada apa ya bekal untuk ya itu tidak ada baru juga kan menjadi orang tua gitu, baru belajar juga jadi orang tua, begitu pun anak juga nggak bisa minta dilahirin gitu. Betul, yang mau ada anak di dunia ini ya kita sebagai orang tua gue. Makanya dengan kejadian di hidup gue sama sekali tidak pernah menyalahkan siapapun. Gue tidak pernah menyesal. Gue tidak pernah kecewa. Menyalahkan diri lu sendiri? Pernah nyalain diri gue sendiri, pernah nyalain Tuhan, pernah kacau balau lah. Tapi kan gue memilih untuk, mungkin karena ada ketiga anak gue, jadi gue memilih untuk ke jalan yang udahlah lempeng-lempeng aja ada anak lo. Iya kalau nanti anak lo maksudnya bisa melewati ujian-ujian, kan belum tentu anak gue bisa melewati itu dan mentalnya sama kayak gue gitu. Kalau gue rusak, anak gue gimana gitu. Anak gue harus lebih baik dari gue. Betul, anak gue harus lebih beruntung dari gue. Anak gue harus lebih sukses dari gue. Anak gue harus jadi anak yang kaya raya. Karena jadi orang miskin tuh sedih, boy. Sumpah. Walaupun Pak Presiden ini itu cuma yang penting ditambahkan ini yang penting ditambahkan kalau lagi susah tapi tetap aja cepet-cepet menjadi orang kaya Pak, sumpah. Bosan miskin Pak. Tolonglah Pak. Kalian ngomong itu tuh kita pengennya keringat sudah kepala-kepala, masa ya gak pengen kali. Makanya Bapak Presiden Ini kita pengen kali apa? guys, thank you. Bye. Ya pokoknya apa ya, pertama lo jangan, kalau ada di lingkungan lo atau temen lo single parent nih, intinya buat orang yang di sekelilingnya lo melihat ada temen lo, ada tetangga lo yang single parent, terus kok dia bisa ya gitu, nafkahin bisa tiba-tiba, nggak tiba-tiba kaya sih sebenarnya. Jadi jangan dijajing, jangan dijajing. Terus lu kan juga nggak tahu. Kalau lu kasihan, boleh kasihan. Alangkah baiknya lebih kasihan, kalau mau kasihan sekalian subsidi juga gitu. Nah kontribusi juga.
memberikan nafkah pada mereka. Nggak ada yang mau tau jadi janda. Iya. Sumpah. Kalau ada yang bilang jadi janda tuh enak, enggak. Sama sekali enggak. Sumpah. Lu siang nggak apa-apa nih. Tapi malam lu juga butuh disayang-sayang kali. Lagi Sumpah. ngeliat muka anak-anak. Nah, lu udah kerja capek, terus pulang ke rumah. Pengennya tuh sayang gitu. Ini nggak ada, anjir. Begitu lo lagi kerja jadi ribetnya ngantuk. Bunda kerja mulu. Gitu kan. Sebenarnya dia juga pengen di rumah ya sama mereka. Bener. Tapi itu gue juga kan ribut udah aja jangan terlalu capek, anak-anak gue juga butuh lo. Tapi Nggak kalau bisa. gue nggak begini ya anak-anak gue nggak makan. Bener. Lebih kasihan gue di rumah aja. Gue nggak bisa menghasilkan apa-apa. Gue nggak bisa. Bunda aku mau top up, oke. Nggak bisa kayak gitu. Gue nggak ada pilihan selain gue keluar dari rumah kerja. Bunda tuh aku mau apa? Nah, nggak bisa tuh nurutin itu kalau gue di rumah doang. Pasti ini buat bunda-bunda Nggak fight. yang sama seperti saya. Pasti pengennya punya banyak waktu untuk anak-anak. Main lama-lama, kumpul lama-lama, usul-usulan lama-lama, itu pasti pengen ada di benak kita tuh pasti pengen. Tapi kita nggak punya pilihan, kita harus berangkat kerja, cari uang. Apalagi yang kayak gue ya anaknya banyak, tiga-tiganya udah sekolah, biaya sekolah mahal, belum lagi les, belum lagi apa-apa-apa di luarnya. Berat boy, sumpah. Terus nih ya, kalau ada laki-laki yang bilang kalau menikahi janda itu masuk surga, bener. Tapi jangan mau deh. Kalau tujuannya itu deh. Misalnya memang benar-benar mau bisa bertanggung jawab ya, bisa mempertanggungjawabkan. Maksudnya dia bilang kan jaminannya surga. Jaminannya surga itu lo harus ngapain dulu? Ya bener. Kalau lo nggak tahu cuma karena ada ke surga yang kayak gimana tuh maksudnya lo akan memperlakukan istri dan anak-anak itu akan seperti apa dulu gitu. Mau biar dapat itu surganya gitu. Dan jangan juga nih buat perempuan-perempuan menurut gue ya sebagai orang yang belum menikah juga dan melihat banyak teman-teman yang menjadi janda gitu. Buat kalian yang janda terus merasa capek bang, perempuan tuh kan gitu ya, nggak usah janda, gue aja gitu lah single yang belum nikah pasti ketika udah capek banget pengennya lalu pengen nikah, pengen dinafkahin gitu ya. Tapi kalau kata gue jangan deh, jangan. Gue capek nangis. Jadi perempuan tuh harus berdaya. Capek nangis, capek ngopi, capek bengong. Iya. Karena lu kalau misalkan mengharapkan agar lu dinafkahi oleh suami lu, apalagi status maaf ya, status lu punya anak gitu. Anak lu itu kan bukan tanggung jawaban suami baru lu. Betul. Sama aja. Jangan bisa, lu nggak bisa minta, lu mau nikah sama gue, oke. Gue punya anak nih, ngapain anakku juga ya? Gitu. Tapi kalau misalnya dari pasangannya punya rasa ikhlas, iya yang tinggi, oke deh, tanpa diminta ya udah kita bareng-bareng. Punya jiwa provider kalau istilah orang sekarangnya. Itu ya lu lihatlah, beruntunglah kalian tanggung jawab. Tapi kalau lu nya sendiri yang menuntut mereka, sebaiknya jangan. Suami baru lu bisa sayang sama anak lu aja itu udah alhamdulillah. Bisa menggantikan figur ayahnya aja, bisa anak-anak lu bisa mendapatkan figur ayah dari suami baru lu aja, itu ada alhamdulillah. Ya alhamdulillah lagi kalau dia mau menafkahi dan untuk membantu lu gitu. Tapi jangan, kalau bisa sih tidak boleh bergantung. Kalau misalnya nggak usah bergantung dengan suami baru. Jadi kalau misalkan mau menikah itu sih sebenarnya balik lagi ke pilihan. Tapi kalau ketika lu kecewa dengan suami baru lu yang ternyata ketika menikah tidak sesuai ekspektasi lu, ya jangan salahkan juga.
karena itu ekspektasi lu yang ketinggian kan. Ya karena lu bergantung sama manusia. Jangan pernah berekspektasi Iya, apapun deh. ekspektasinya kok manusianya gitu. Udah. Cari uang aja yang banyak. Jadi janda kaya raya, kayak Raja V-nya, kayak Tasya Farasya, Erika Carlina, Ayu Ting Ting, satu lagi, Erika Carlina masih nyobi. Dia janda nggak? Enggak janda dong. Single parent, single mother lah dia. Satu lagi ya, Ibu Ala, iya. Ibu ala panutanku. Toke gitu, kalau mau udah galau terbang ke luar negeri. Galau belanja sesak kamu. Pajak bil. Apa benar lo? Galau bangun rumah. Nah, Jangan kalau kita nggak punya duit kan galau ngapain? Nangis. Nanti jadi ODGJ BG. Sumpah. Kok pernah tuh ke psikiater awal-awal saking stres, boy. Saking itu jalannya ya. Bisa nggak ya gue gitu? Ada 3 anak di belakang gue. Terus gue harus jalan tertatih-tatih sendiri, berdarah-darah sendiri. Terus gue juga nggak punya ekspektasi apa-apa, gue nggak punya apa ya. Yang penting gue ya udah gue jalan aja deh. Nyampenya di mana gue nggak tahu. Yang pasti selama perjalanan itu gue selalu berusaha, selalu apa ya, ngeluarin kemampuan gue semaksimal kemampuan gue buat anak-anak gue. Apapun akan gue lakuin. Yang penting mereka aman secara materi, pendidikan, sandang pangan papan. Gue nggak apa-apa deh makan nasi kulit warteg aja, nggak apa-apa gue. Kemewahan nasi kecap deh. Kemewahan kalau pakai kulit masih ada lauknya. Siapa makan Kalau dadar deh gue nggak apa-apa. Yang penting anak gue kalau bun pizza oke, bun mainan iya, tapi harus ada syaratnya tuh. Gue nggak yang nurutin gitu. Nggak. Gue pasti ada challenge-nya, entah dia kasih gue nilai apa berapa, entah dia ngajinya gimana. VOC-nya ya. Sistem VOC-nya masih Betul, gue VOC. harus. Gue VOC, gue bukan parenting yang kayak lembut-lembut ya? gitu. Nono baby, nono enggak. Gue enggak begitu, gue VOC. Gue VOC tim. Karena gue sendiri nih, kalau gue nono baby, mereka nggak ada ditakutin. Gitu, gue VOC gue. Nanti gue ada bunda gue. Nggak ada bunda, lu nggak ada bunda. Sendiri gitu. Berarti kalau di tempat umum nggak bisa diem, teriak-teriak. Alhamdulillah enggak sih. Anak gue nggak pernah. Gitu. Sumpah. Oh, anak gue. Jangan sampai ya Allah. Jangan sampai merepotkan orang lain. Coba dari dulu ya. Udah guys, gitu aja. Nah, intinya lu jangan suka judging. Lu nggak tahu struggle-nya mereka kayak apa. Kalau lu kasihan, boleh kasihan. Bantulah. Tentu sekalian aja bantu. Iya, gitu. Kalau nggak Sedekah tahu, sama janda kan nggak usah banyak diomongin. pahalanya. Lu nggak tahu nggak salahnya. Gitu. Gitu guys, besok enaknya kita bahas apa? Kalau misalnya ada ide, boleh iya, gue mau ini nih. Siapa tahu ada single mom yang mau dibacain ceritanya, yang mau curhat, terus kita bahas. Boleh DM di Instagram kita atau di TikTok. Atau di kolom komen YouTube ya. Ya boleh. Nanti kita baca. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum. Semoga berguna. Kalau like, tolong di like. Subscribe guys, bantulah YouTuber pemula ini. Share ke teman-teman. Gue single. Gue orang puyeng ini single. Kalian kita.